Selamat pagi, selamat berkasih dalam Tuhan. Ya, karena sudah tiba waktunya pagi hari ini, kita akan memulai ibadah kita. Sejak kita semua untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih Allah. Salam
bersama-sama dengan umat-Mu di tempat ini. Sama-sama kami meninggikan memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Bayarkan kami Pak pada pagi ini Tuhan, bisa kami masuk dalam hadirat-Mu. Lawat kami, lawat ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Setiap apa yang kami lakukan Tuhan hanya menyenangkan meninggikan Engkau ya Tuhan. Dalam selama satu kami Tuhan hingga penghujung tahun ini Tuhan, dalam kami pimpin kami. Kau izinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan ini Tuhan. Bahkan mara bahaya, tantangan ada di hadapan kami, tapi kami percaya hanya penyertaan mulai menyertai kami dari awal Januari sampai penghujung Desember ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tak pernah meninggalkan kami seperti Tuhan Yesus. Demi Tuhan berkatilah kami, berkatilah ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Biarlah Kau urapi mereka secara dasar seluruh biasa ya Tuhan. Dari ujung rambut hingga paginya mereka Tuhan Kau urapi dengan dasar ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau lah yang hadir, hanya Engkau lah yang menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Dalam nama-Mu yang dimuliakan, dalam nama Yesus kami akan buka ibadah kami. Haleluya, amin. Sekali lagi, salam saudara. Shalom. Selamat hari Natal untuk kita semua. Amin. Haleluya. Kita berikan pujian kita kepada Tuhan, sebab Dia lahir untuk kita semua, untuk menebus setiap kita. Amin. Dia
persembahan, saya panggilkan Ibu Ruth Suryani untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Di pertengahan ibadah kami ini, kembali kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami, dan kami rasakan Tuhan ada di tempat ini dan siap memberkati kami. Saat ini kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Mari Kau sucikan dan kuduskan setiap persembahan kami sehingga menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, dan ajar kami untuk memberikan dengan penuh sukacita ya Tuhan. Dan berkatilah setiap pekerjaan kami, usaha kami berlipat kali ganda Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kau akan mengangkat kami menjadi kepala, bukan menjadi ekor ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami akan berikan yang terbaik bagi-Mu. Haleluya, amin. Tujuan kita akan kita sambut sang Raja. Kita akan masuk dalam pengalaman firman Tuhan. Dengan sayap-Mu Tuhan, kami akan terbang tinggi. Bersama-Mu Tuhan. Selalu
yang perkasa, Raja damai. Sukacita surga pagi hari ini turun memenuhi tempat ini, melawat setiap kami ya Tuhan. Sehingga dalam ibadah ini hati kami, umat-Mu di tempat ini bersukaria, memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bapa di surga, kiranya Tuhan berkati ibadah kami, dan juga dalam pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu tercurah atas kami. Urapan Tuhan memenuhi tempat ini, lebih kami sekalian ya Tuhan, supaya lewat pemberitaan firman-Mu, kuasa firman-Mu ya Tuhan, kami yang lemah diberi kekuatan, yang susah dihiburkan. Kami yang datang ke tempat ini berbagai persoalan hidup, sakit penyakit, kami percaya dalam nama Yesus Tuhan bebaskan kami, Tuhan sembuhkan kami, Tuhan lepaskan kami dari segala keterikatan, dan Tuhan berikan kemenangan. Terima kasih Yesus. Rapi hamba-Mu ya Tuhan, secara khusus dalam pemberitaan firman, supaya Kau sendiri Tuhan dapat berbicara kepada umat-Mu. Karena kami sekalian sungguh rindu dan rindu akan suara-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati, mari katakan sama-sama amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Apa kabar saudara? Dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, jika pada pagi hari ini kita kembali ada di rumah Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, untuk bersatu hati memuji Tuhan, meninggikan Tuhan dalam ibadah yang pertama ini. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Ya, tadi pagi cuacanya tidak bersahabat ya, karena terjadi hujan saudara ya. Tapi saya melihat kita semua antusias ya, sehingga tempat ini ya, dipenuhi dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, baru saja kita merayakan Natal. Semua bersukacita, amin. Semua diberkati, semua senang. Saudara, ternyata apa yang sudah kita doakan ini kita persiapkan dengan baik pada hari yang lalu, saudara, luar biasa. Katakan sama-sama, luar biasa. Ya. Tuhan kita luar biasa, acara kita juga luar biasa, dan semua berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan ya, bahwa Natal itu akan kita selesaikan maksimal 2 jam saudara, dan memang pas waktunya ya. Dan saya juga melihat konsumsi kita juga luar biasa Bapak ya, tidak ada kelaparan tentunya ya, semua pulang dengan sorak-sorak, amin. Dan bahkan satu hal yang perlu kita syukuri saudara ya, kepada Tuhan, ternyata bahwa kalau kita berserah sepenuh dan kita bekerja dengan optimis, maka mujizat pasti terjadi, amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, biarlah hari Natal ini Bapak Ibu Saudara tidak berlalu begitu saja tahun ke tahun, tetapi doa dan harapan kita semua supaya keluarga besar GBI Menteng ini dalam setiap Natal ada sesuatu hal yang baru terjadi dalam hidup kita, amin. Artinya ada transformasi saudara ya, ada pembaharuan hidup, ada sesuatu hal yang Tuhan lihat berbeda, bahkan mungkin tahun yang lalu tidak ada, tetapi di tahun ini kita ada sesuatu yang berbeda dengan orang-orang yang lain, amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita, perjalanan kita bersama dengan Tuhan tidak hanya sekedar rutinitas Bapak Ibu, tetapi betul-betul
memaknai hal-hal yang positif. Artinya memberikan suatu inspirasi yang memang itu akan mendorong kita hari ke hari untuk sama-sama lebih mencintai Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, dalam ibadah pagi hari ini, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Filipi pasal 2. Kita baca dari ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8, Bapak Ibu. Ini sudah ayat yang cukup familiar, Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal 2, kita baca dari ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Kalau sudah ketemu ayat ini katakan amin. Karena sudah ada di layar screen-nya. Haleluya. Kita baca bergantian Bapak Ibu. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Saya baca ayat 5, jemaat Tuhan ayat 6 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan, aku baca ya, ya kan? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sama-sama 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita hidup bersama di dalam Kristus Yesus di antara orang-orang percaya di muka bumi ini. Khususnya Bapak Ibu Saudara, kepada orang-orang percaya dan seiman dengan kita. Karena itu adalah doa Yesus supaya terjadi kesatuan tubuh Kristus di antara gereja Tuhan dan terlebih di antara anak-anak Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena tubuh Kristus itu telah bersatu dan menjadi satu dengan yang lain, maka ada sesuatu kekuatan yang luar biasa yang kita miliki untuk menikmati hidup ini bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada kekuatan supranatural ketika kita hidup bersama di dalam Kristus Yesus sebagai anak-anak Tuhan. Dan itulah Bapak Ibu Saudara bagian dari perayaan Natal yang sudah kita mulai rayakan dan sampai pada akhir bulan dan mungkin sampai awal tahun nanti Bapak Ibu Saudara. Gimana Natal ini masih terus berdengung dan masih terus menjadi perayaan yang luar biasa bagi orang-orang percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tadi katakan bahwa mari Bapak Ibu Saudara sedikit kita melihat ke belakang bagaimana perjalanan hidup kita. Apakah sudah ada yang berbeda apa belum? Kalau sudah ada yang berbeda, kira-kira perbedaan apa? Terus kalau belum ada perbedaan apa yang belum terjadi dalam kehidupan kita? Sehingga Bapak Ibu Saudara, perayaan Natal tidak hanya sekedar merayakan sebagai lahirnya seorang bayi yang bernama Immanuel, yaitu Yesus, Allah yang beserta kita itu. Tetapi Natal Bapak Ibu Saudara mengingatkan seluruh umat Tuhan, umat manusia di muka bumi ini, bahwa Allah telah berinkarnasi menjadi manusia
untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama di dalam situasi hari Natal ini. Hendaknya setiap kita Bapak Ibu Saudara, setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang beriman kepada Tuhan, tidak hanya saja berpesta ria, bergembira dan bersukacita, tetapi ada hal yang lebih penting dari situ. Bagaimana kita menyisihkan waktu kita hari-hari ini untuk duduk diam bersama dengan Tuhan dan merenungkan secara dalam akan makna yang terkandung dalam kelahiran Yesus, kedatangannya ke dalam dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Tujuannya hanya satu Bapak, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Allah berfirman kepada Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2 tadi, dari ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan apapun manusia Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena Tuhan telah datang ke dalam dunia ini sebagai manusia, mengambil rupa dan merendahkan dirinya. Dan Alkitab berkata taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita memaknai Natal ini sebuah perubahan hidup, maka Bapak Ibu Saudara, kita harus ketahui bahwa yang pertama, Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri. Mari katakan sama-sama, Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri. Kalau Yesus mementingkan dirinya sendiri, saudara, wah, kita jadi apa sih? Repot kita ini. Tapi Allah tidak mau. Dan Allah mengutus dia datang dalam dunia karena kasih Allah yang begitu besar. Bukan karena kita punya kasih kepada Allah, bukan. Tetapi karena Allah mengasihi kita. Dan olehnya Bapak Ibu Saudara, kasih Allah yang besar itu kita hargai, kita jaga, kita pelihara Bapak Ibu lewat hidup kita, dengan kita betul-betul merubah seluruh tantangan hidup kita supaya menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus yang di dalam hati dan pikiran yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga Bapak Ibu Saudara, Yesus yang tidak mementingkan diri sendiri, itu harus menjadi keteladanan yang baik bagi saya dan saudara. Manusia berdosa yang egois dan egosentris, cenderung hanya memikirkan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Warga kita sering begitu, ngapain mikirin dia? Emangnya dia pernah mikirin saya? Atau tidak? Dalam melakukan sesuatu yang baik dalam hidup ini, seringkali pikiran kita negatif sudah. Buat apa? Capek dong, ya kan? Dia belum apa-apa ke saya, kok saya jadi begitu sama dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu manusia. Tuhan tidak begitu, Bapak. Ya,
Kita sebagai orang berdosa, Tuhan tidak pernah berkata, apa yang gua datang ke dalam bumi? Bahkan ketika dia ada di Taman Getsemani, semalaman berdoa kepada Tuhan, hanya satu permintaan sebelum dia melewati jalan Dolorosa, minta kepada Bapa supaya cawan itu dilakukan. Tapi Tuhan tidak berubah dalam janji. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam kasih kita, perbuatan kita kepada sesama kita ditentukan hanya karena ada dua hal. Orang tersebut menguntungkan kita atau orang tersebut merugikan kita. Itu manusia. Tetapi ketika engkau memiliki dan hidup di dalam kasih Kristus yang begitu besar itu, maka hal itu tidak akan menjadi patokan bagi kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan dan buat sesama kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk memperhatikan orang lain sesama seiman kita, bukan karena untuk atau rugi, tetapi karena kita sama-sama memiliki kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Artinya kita tidak mementingkan diri sendiri. Amin, saudara. Itulah yang dilakukan dan yang adalah diri Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia rela meninggalkan tahta dan kemuliaannya hanya untuk saya dan saudara, supaya baiklah keadaan kita, supaya baiklah hidup kita, supaya baiklah perbuatan kita sebagai orang yang telah lebih dahulu mengalami kasih Allah dan diselamatkan dan diperbarui oleh Tuhan Yesus. Apakah kita masih hidup dalam keadaan yang egois dan egosentris? Seharusnya kalau kita mau jujur, tidaklah demikian. Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Amin. Siapa yang mengaku dirinya adalah anak-anak Allah, maka dia wajib hidup seperti Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, makna Natal yang sesungguhnya. Yang pertama tadi, tidak memikirkan diri sendiri seperti Yesus, tidak memikirkan diri sendiri. Yang kedua, Yesus datang untuk melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia untuk melayani. Dan ini menjadi suatu keharusan bagi saya dan saudara sebagai orang percaya kepada Tuhan untuk meneladani pribadi Yesus yang suka melayani. Sebab memikirkan orang lain secara abstrak saja itu tidak cukup, Bapak Ibu Saudara. Tetapi harus ada tindakan nyata untuk mewujudkannya. Lewat apa, saudara? Ya lewat kita, lewat hidup kita, lewat perbuatan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus melakukan semuanya untuk menggenapi kehendak Bapa.
Jadi kita juga Bapak Ibu Saudara harus memiliki teladan untuk melakukan kehendak seperti apa yang dilakukan Yesus. Suka melayani. Amin Bapak Ibu Saudara. Di tahun 2021 ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita tunjukkan perubahan hidup kita kepada Tuhan. Jika di tahun 2020 ini ya cara melayani kita soal-soal kuku, panas enggak, dingin enggak, semangat enggak, loyo juga tidak juga. Mari Bapak Ibu Saudara berubah. Kita tunjukkan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu banyak Dia kerjakan, Dia berikan kepada kita dalam hidup ini. Bila Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, tidakkah kita sebagai murid orang-orang percaya harus melayani dengan lebih sungguh lagi? Atau kita hanya sekedar penonton saja? Wah, biarkan aja lah mereka. Apalagi kalau kita ini orangnya gampang tersinggung sudah. Ya. Baru disinggung sedikit udah nungging sudah. Berarti manusia kita masih belum mengalami perubahan di dalam Kristus Yesus. Harus punya komitmen Bapak Ibu Saudara bahwa di tahun yang akan datang ini harus lebih baik cara kita hidup di dalam Tuhan, terlebih dalam kita melayani Tuhan. Amin. Beribadah kepada Tuhan harus lebih setia, lebih taat, lebih sungguh-sungguh Saudara. Termasuk juga dalam perbuatan-perbuatan iman kita, kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Karena banyak orang yang membutuhkan pelayanan kita, baik saudara seiman kita maupun orang-orang yang belum mengenal Kristus. Ini adalah tanggung jawab kita Bapak Ibu Saudara. Marilah kita melayani dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi, serta sesuai dengan kemampuan dan talenta yang ada pada kita. Jadi jangan pendam Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara Tuhan berikan talenta untuk menyanyi, nyanyikan pujian bagi Tuhan. Amin. Kalau saudara bisa main musik untuk Tuhan, mari main musik untuk Tuhan. Gereja kita ini terbuka Saudara. Ya, Anda jangan jual mahal gitu ya. Di luar bisa main musik, tetapi di gereja kayak seakan-akan kita kayak pengemis gitu. Ya, kalau bisa sih jangan. Ya. Kalau Anda loyal di luar, maka di dalam gereja kita harus lebih loyal. Amin. Itu yang benar Saudara. Dan itu yang terbaik. Karena tujuan hidup kita ini adalah hanya untuk melayani Tuhan kok, tidak ada yang lain. Dan itu yang Tuhan minta dari kita, tidak ada yang lain. Tuhan berikan hidupnya, nyawanya buat kita kok. Kok hanya untuk melayani aja kok kita susahnya ditampung. Misalnya seperti itu. Ya, tapi di sini nggak ada seperti itu ya. Kalau di sini saya lihat sudah 80 sekian persen terlibat dalam melayani. Cuma doa harapan kita supaya di tahun 2021 ini semakin mantap. Amin. Semakin semangat Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, Pak Yogi sudah kasih kode terus ke saya. Khotbah saya ini sebetulnya harus 3 jam baru kelar sebenarnya. Tapi bayangkan dalam beberapa menit ini harus saya tuntaskan ya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, perubahan hidup yang mestinya terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua, melayani Tuhan bukan untuk dilayani. Yang terakhir, punya kerelaan untuk mengorbankan dirinya buat Tuhan. Tuhan Yesus rela berkorban demi umat manusia, sehingga dengan kerelaannya untuk berikan nasib menjadi manusia, sebenarnya waktu yang sudah Tuhan Yesus telah memberikan pengorbanan yang besar. Karena bisa bilang pengorbananmu bagiku, kasih karuniamu bahkan ada yang tahu membebaskanku. Ia tidak terbatas, rela menjadi terbatas. Ia yang maha kaya rela menjadi miskin.
Ia yang maha kuasa dan maha mulia rela menjadi pelayan hanya untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Bukanlah semuanya itu telah menunjukkan suatu pengorbanan yang sangat besar yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelayanan yang berarti senantiasa menuntut adanya pengorbanan. Jadi pelayanan tidak ada pengorbanan. Namanya pelayanan itu harus ada pengorbanan. Pengorbanan apa, Saudara? Pertama, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pikiran, kesetiaan, dan harta, Bapak Ibu Saudara. Itu tidak boleh lepas dari seorang yang namanya melayani Tuhan. Kalau saya katakan seorang pelayan Tuhan tidak boleh pelit. Amin. Harus sukarela. Tuhan tadi katakan berkorban, diberikan semuanya buat kita. Terus kita bagaimana? Apakah kita hanya setengah-setengah? Atau hanya tubuh kita, tetapi harta kita, kekayaan kita tidak mau persembahkan kepada Tuhan? Padahal Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Selagi masih ada waktu, mari kita jago buat Tuhan, Saudara. Jadi harus disertai dengan pengorbanan. Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang terindah dalam hal kerelaan berkorban buat saudara di hari Natal ini. Bagaimana kita dengan umat Tuhan yang sudah ditebus? Maukah kita rela berkorban untuk melayani Tuhan? Amin, saudara. Kok nggak ada amin ya? Amin. Jangan pikirin duit, saudara, kalau melayani Tuhan ini. Ya, kalau Anda hatinya sudah cinta Tuhan dan melayani Tuhan, masalah uang gampang buat Tuhan, saudara. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan dibebani dengan itu. Kalau Bapak Ibu Saudara melayani Tuhan, wah ternyata melayani Tuhan ini harus memberikan harta gitu ya. Enggak. Itu nanti, Bapak Ibu. Ketika Anda all out dalam Tuhan, melayani Tuhan, dan hati Anda ada dalam hati Tuhan, di dalam Tuhan, maka saya percaya apa yang ada pada kita itu adalah miliknya Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hendaklah hari ini Bapak Ibu, hal-hal ini menjadi sebuah perubahan nyata dalam kehidupan kita untuk menyosong tahun 2021. Perubahan apa, Bapak Ibu Saudara? Perubahan hidup, tidak mementingkan diri sendiri, sama seperti Kristus. Amin. Yang kedua, perubahan hidup yang dikatakan tadi datang untuk melayani, tetapi bukan untuk dilayani. Dan yang ketiga, perubahan hidup yang rela mengorbankan dirinya dan juga apa yang ada pada kita. Maka Tuhan akan sertai kita dan Tuhan akan pakai kita lebih garang, lebih dahsyat dalam melayani pekerjaan yang mulia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Hanya dekat Allah saja. Serta
nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari menjelang siang ini Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman yang telah ditaburkan hamba-Mu, kami semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, Haleluya. sehingga Tuhan yang kami sembah hari ini adalah Tuhan yang membentuk karakter pribadi kami, yaitu seperti karakter Tuhan Yesus Kristus yang rela melayani di dunia ini Tuhan, untuk menjadi contoh teladan buat kami. Biarlah juga kami Tuhan mempunyai karakter untuk tidak mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami juga memberikan hati kami Haleluya. untuk melayani Tuhan. Hati kami, pikiran kami, Yes. kekuatan kami ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu melawat setiap kami, sehingga kami semakin setia, semakin sungguh-sungguh Amin. melayani Tuhan di tempat ini. Biarlah kami Tuhan menjadi contoh buat anak-anak kami, istri kami, keluarga kami, tetangga kami, ataupun di mana kami berada. Atas penyertaan-Mu Tuhan, kami ada perubahan, ada transformasi yang kami alami dalam hidup kami. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran ini. Biarlah juga Tuhan memberkati hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi, sehingga nama Tuhan dimuliakan dimanapun hamba-Mu melayani. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu yang luar biasa hari ini, yang menguatkan kami, yang menjadi kekuatan kami dimanapun kami berada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan Tuhan diberkati firman Tuhan siang hari ini. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Berikan pujian kita, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan saudara. Semua diberkati, amin. Amin. Mungkin di apa dulu.